Ya, terima kasih ya. Tadi WL-nya luar biasa sekali, sangat kreatif ya. Jadi saya bingung juga tadi. Nyanyi begini, kesini. Tapi itu memang luar biasa sekali ya. Tidak mudah ya. Atau mungkin WL-nya tadi nggak apa lagu. Jadi begitu ganti lagi. Mungkin lagunya yang tengah kanan nggak ada mimbar tadi kan. Biasanya kan WL pakai ini nih, apa namanya, iPad atau HP kan. Mungkin dia nggak hafal, udahlah pokoknya ganti-ganti terserah dia, kan saya ingatnya aja. Tapi luar biasa, WL-nya sangat kreatif ya. Jadi mungkin bisa kelak begitu lagi kan. Jadi lagunya banyak macamnya, tapi dirangkai dalam satu rangkaian lagu ya. Pertama-tama saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam hari ini ya, selamat menyongsong tahun 2025 ya. Saya percaya di tahun 2025 nanti ya, yang kita akan tempuh 1 jam lagi, itu kita mulai akan dituntun Tuhan ya. Banyak sekali orang habiskan waktunya atau berada di luar ya, di dalam menyongsong tahun baru. Saya tadi juga lihat di atas itu ada kembang api, dar semua sekali ya, mereka berbahagia. Jadi dalam menyambut tahun baru, banyak orang merayakan dengan sukacita di luar sana ya kan, menyambut tahun yang baru. Tetapi kita umat Tuhan ya, seharusnya semestinya kita harus merayakan tahun baru, pergantian tahun di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk mensyukuri ya apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan sertai sepanjang tahun 2024. Banyak badai, banyak masalah, pergumulan, sakit penyakit, keuangan apapun ya. Wah, ini istri saya tahu agak serak-serak kan, maka dikasih minum dulu supaya nggak serak katanya ya. Jadi saudara, kita banyak bergumulan, banyak masalah sepanjang tahun 2024. Tapi setiap ada masalah, Tuhan selalu sertai ya. Oleh karena itu kita sampai hari ini kita ada, maka kita syukuri kebaikan Tuhan ya. Seperti orang kusta yang disembuhkan, dia kembali lagi, kita syukur kan. Nah, ini juga kita juga akan memasuki tahun yang baru untuk meminta tuntunan Tuhan. Karena di tahun yang baru nanti Tuhan memang berkati kita berlimpah-limpah, dipulihkan, direstorasi. Tapi tergantung dari kita sendiri ya. Mungkin tidak semua dari kita di tahun depan ini mengalami restorasi atau mengalami pemulihan atau promosi dari Tuhan. Ada juga yang masih bergumul dengan masalah, bergumul dengan persoalan apapun kan. Jadi tergantung dari kita sendiri bagaimana meresponi tahun yang akan datang. Dari itu saudara, mari kita belajar bagaimana memasuki tahun 2025. Belajar dari bangsa Israel bagaimana memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, Israel, yaitu tanah yang berkelimpahan susu dan madu, ya kan? Kita belajar ya, itu kita refresh dulu. Banyak ada beberapa orang di sini yang baru dibaptis, yang belum pernah mengenal Yesus sama sekali. Ya, jadi bangsa Israel itu dijajah oleh Mesir selama 400 tahun ya. Setiap hari mereka berseru-seru, disiksa, dianiaya, kerja paksa, makannya kurang, masalah ekonomi, kesehatan, pokoknya sengsara sekali. Dan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan mengirim Musa sebagai penyelamat atau bangsa Israel. Musa dengan Tuhan memberikan 10 tulah, 10 mujizat ya, sampai akhirnya semua anak sulung di Mesir mati ya. Kedua, habis itu keluarlah dari Mesir ya, dengan tidak tangan hampa, banyak emas, perak, semua diberikan oleh bangsa Mesir karena Tuhan yang menggerakkan ya. Tuhan sanggup menggerakkan musuh-musuh Israel untuk memberkati Israel ya, yaitu Mesir. Dia keluar dipimpin oleh Tuhan sendiri, tiang awan, tiang api ya. Dipimpinlah ke Laut Teberau ya kan, buntu. Lah terus Firaun dan Mesir mengejar kembali. Bayangkan bangsa Israel keluar dari perbudakan ya, keluar dari negeri Mesir, dia berhadapan dengan Laut Teberau ya kan. Dia buntu, tidak bisa ngapain. Mau balik ada tentara Firaun menyerang ya kan. Habis itu bingung kan? Tapi Tuhan itu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang kuat, Tuhan yang maha kuasa. Dia memindahkan tiang awan, tiang api ke
antara Mesir dan Israel. Akhirnya tertahan, tidak bisa menyerang bangsa Israel. Musa bingung, Tuhan, apa saya lakukan? Bagaimana nih? Belakang musuh, depan laut. Tuhan katakan, Musa, gunakan apa yang ada padamu. Apa itu Tuhan? Tongkatmu gunakan. Akhirnya tongkat itu diarahkan ke laut dan terbelah, ya kan? Akhirnya bangsa Israel menyeberang laut seperti di tanah kering. Seperti hampir sampai bangsa Firaun Mesir diizinkan Tuhan untuk mengejarnya, ya kan? Jadi semua Tuhan semua dalam perintah Tuhan. Ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, ditunggu sampai di tengah-tengah laut, ya. Jadi laut yang sama yang dibuka untuk bangsa Israel itu ditutupkan untuk bangsa Mesir. Akhirnya semua bangsa Mesir mati. Jadi itu semua dari penyertaan Tuhan, ya. Akhirnya sampai di nyebrang kelaparan, ya kan, minta makan, dikasih makan mana setiap hari selama 40 tahun, dari surga roti dari surga didatangkan, ya. Dia kasih minum dari gunung batu. Di padang gurun nggak ada air, kasih secara ajaib. Habis itu marah ngomel lagi, minta daging, dikasih burung puyuh sampai berkelimpahan. Katakan bahwa sampai burung itu keluar dari hidungnya. Karena kalau Tuhan berkati, itu lebih dari yang dibutuhkan. Berkelimpahan sampai keluar dari hidungnya. Kalau Tuhan marah kan, terus dipimpin, kakinya nggak pegel, nggak sakit, sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak selama 40 tahun. Ya. Perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan janjikan itu padang gurun. Akhirnya sampailah hampir sampai ke Yeriko, sampai ke padang Yordan, Musa mati. Ketika Musa mati, langsung Tuhan memilih Yosua penggantinya. Jadi walaupun Musa mati, hamba Tuhan mati, pekerjaan Tuhan harus tetap berlangsung. Ya. Jadi kita jangan sampai sombongkan diri. Oh Pak, saya nggak ada saya, gereja nggak bisa jalan. Oh Pak, nggak ada saya, nggak bisa. Kalau saya mati pun pasti juga ada yang meneruskan. Pak, pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan terus. Nah itulah akhirnya sampailah ke depan sungai Yordan. Nah, kita mulai di ayat ini, ada ayat Yosua ayat 5 ya. Belajar Yosua ayat 5. Kok ya. Saya 3 dulu. 3 ayat 57. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi sebelum menyeberang ke sungai Yordan untuk memasuki Kanaan, Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah, ya. Menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Ya, jadi promosi datangnya dari Tuhan. Jadi kita nggak usah cari ketenaran sendiri, ya, supaya terkenal, nggak usah. Yosua pun demikian, dia melakukan perintah Tuhan. Tuhan pada hari ini aku akan buat namamu besar, ya kan? Dan mereka menyeberang ke sungai Yordan. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Jadi sebelum masuk ke Yordan untuk masuk ke Kanaan, Yosua berkata harus kuduskan diri, ya. Yosua 5:11 kita belajar di sini. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Jadi ketika Tuhan membuka sungai Yordan dan bangsa Israel menyeberang untuk masuk ke Yeriko dan Kanaan itu, begitu masuk ke sungai Yordan kering dan lewat, semua raja-raja, semua raja Kanaan, orang Amori, semua udah lemes. Aduh, bagaimana nih orang Israel begitu bisa nyebrang ke sungai jadi dikeringkan. Dia udah patah semangat, udah kalah mental, udah pasrah. Pasti dia nggak bisa mengalahkan orang Israel. Ya.
Jadi saudara, Tuhan itu kalau mau berjanji akan bukan tanah Kanaan, tanah perjanjian, Dia akan terus melindungi sampai janjinya terpenuhi. Tapi tidak semua kan masuk ke tanah Kanaan kan? Kenapa? Ya ada yang berontak. Ya, maka dari itu saudara, ya kita juga demikian harus mulai patuh taat pada Tuhan di dalam memasuki tahun 2025 ini. Kita harus menguduskan diri. Artinya apa? Kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terus melakukan hal yang tidak baik, dosa ya. Yosua 5:2-5. Pada waktu itu berfirman Tuhan pada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi saudara, setelah sampai nyebrang, ya kan, Yosua berkata, Tuhan berkata, mereka harus disunat. Ya, apa artinya? Mereka harus dibikin dari peso dari batu. Bayangkan saudara, apa nggak sakit itu? Sakit sekali. Jadi sebelum, kenapa disunat? Karena banyak orang yang dulu keluar dari Mesir, yang sudah sunat, semua mati kan. Tapi ada generasi kedua yang mau masuk ke tanah Kanaan, tapi belum disunat. Karena sunat itu adalah tanda bahwa mereka adalah anak perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Ya, jadi kalau aku akan memberikan tanah Kanaan ya kepada kau, tetapi aku membuat perjanjian bahwa di antara kau dan aku, bahwa keturunanmu harus disunat. Ya, ini zaman dulu sunatnya susah, saudara. Pakai apa namanya? Batu. Sakitnya kayak apa? Ya kan? Tapi memang kalau mau masuk ke tanah Kanaan, sebelum menerima berkat, dia mengalami penderitaan yang berat. Disunat syaratnya karena keturunan Abraham. Yang layak masuk Kanaan adalah keturunan Abraham. Pakai batu, bayangkan. Kita aja ke dokter suntik ya sakit ya. Seminggu sakit loh saudara. Saya pernah ngalami suntik, waduh sakitnya minta ampun. Habis disunat itu seminggu sakit minta ampun. Ini pakai batu dan nggak ada obat biasa, gimana coba? Ya kan? Kayak apa tuh? Waduh. Kayak pakai batu besoknya. Saya udah dibius kayak apa? Seminggu sakitnya minta ampun. Ya, makanya ini dasar sekali. Sebab mereka belum disunat. Syaratnya Kanaan harus disunatkan keturunan Abraham. Karena Kanaan itu adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, kalau keturunannya harus disunat dulu, ya kan? Kita lihat nih, Kejadian 17:1-10. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu dan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, ya. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, ya, Kanaan, yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan jadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah pada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu itu, setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Jadi kalau mereka tidak disunat, mereka bukan keturunan Abraham dan tidak bisa masuk ke Kanaan. Tapi sunat tidak menjamin ya mereka masuk Kanaan. Buktinya 10 suku yang disunat di Mesir mana? Nggak masuk. Ya, makanya Tuhan berkata di dalam perjanjian baru ya, Roma 2:20 sebenarnya kan, sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Buat apa sunat kalau kita tidak melakukan hukum Taurat, ya kan? Jadi ini dikatakan demikian. Jadi jika orang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum. Jadi kalau disunat zaman dulu percuma kalau tidak melakukan hukum Taurat.
Maka Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak taat. Disunat pun kayak apa? Tapi dimusnahkan di padang gurun. Kenapa? Tidak taat. Tuhan tidak mau sunat jasmani, ya. Sebab yang disebut oleh Yahudi ialah bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dia yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia, tapi dari Allah. Jadi percuma kalau kita sunat, puasa, tetapi kita hidupnya tidak menyunat hati kita. Hidup kita masih berdosa, ya, masih jahat, masih iri hati, masih ambisi, masih cinta uang, masih ngejar kekayaan, ya. Tuhan nggak suka. Sekalipun saudara sungguh-sungguh ke gereja, ya, pelayanan, tetapi hati kita nggak disunat, nggak bisa, saudara. Maka dikatakan yang penting adalah hati kita yang disunat. Artinya apa? Kita membuang semua kejahatan kita. Itu pujian bukan dari manusia, pujian dari Tuhan sendiri. Banyak orang kan sesepuh kita sunatlah, harus sunat. Kalau nggak sunat nggak masuk surga, ya kan? Terus harus puasa. Kalau nggak puasa, itu semua adalah perbuatan jasmani. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan maunya sunat hati, artinya menjadi ciptaan yang baru. Kolose 2:11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tapi dengan sunat Kristus, terdiri dari penanggalan dan akan tubuh yang berdosa. Galatia 6:15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Ya, saudara mau sunat sekali dua kali terserah, ya, sampai habis juga nggak ada gunanya, ya kan? Ya kan? Tetapi yang penting menjadi ciptaan yang baru, ya kan? Sunat boleh dengan alasan kesehatan atau alasan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sunat atau tidak, Tuhan tidak mempersoalkan. Tetapi yang penting kita sunat hati, artinya menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi kalau kita tahun 2024 ini, ya, selalu banyak melakukan kejahatan, banyak bohong, ya. Kita malas pelayanan, malas ke gereja, kita masih mengejar kekayaan, sibuk dengan diri sendiri, ya. Dengan apapun, sosmed apapun, saudara. Tetapi kita nggak sungguh-sungguh beribadah, kita belum ciptaan yang baru, ya. Maka oleh karena itu semua yang tidak baik, semua yang menghalangi hubungannya dengan Tuhan, kita tinggalkan, ya. Tinggalkan. Jangan sampai kita mengutamakan, ya, segala hal, ya, keuangan, pekerjaan, keluarga, ya, anak, ya, apapun hobi kita, HP kita, lebih dari Tuhan. Kita harus utamakan ibadah sungguh-sungguh, saudara. Maka kita akan menjadi ciptaan baru. Tahun 2025 kita harus menjadi ciptaan yang baru. Itu syarat untuk diberkati di tahun 2025, ya. Maka katakan, kuduskanlah dirimu, karena Tuhan besok akan melakukan perkara besar. Kuduskanlah diri kita malam ini, bertobat. Tuhan, ampuni aku. Selama tahun 2024 ini kayak aku benar-benar banyak dosa, banyak bohong, banyak menipu orang, banyak kesalahan, tidak mau ibadah, tidak mau pelayanan, ya. Ampuni aku. Kuduskan diri kita, bertobat. Dengan dikuduskan artinya bertobat, maka besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar di kita, ya. Kita lihat, ya, banyak orang yang disunat pun tidak masuk ke Kanaan. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka mati di padang gurun, tidak sampai ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan limpah susu dan madunya. Demikian pula kita, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, kita tahun depan akan terus mengalami berbagai masalah seperti tahun ini, dan tidak pernah ada perubahan. Kita tidak mengalami restorasi, pemulihan, dan kelimpahan. Karena kita tidak mendengarkan firman Tuhan.
kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Sesuatu negeri yang berlimpah-limpah sesuatunya. Jadi kalau kita sampai hari ini, tahun 2024 ini, kita nggak mendengarkan firman Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan, nggak ibadah sungguh-sungguh, kita nggak pelayanan sungguh-sungguh, kita nggak hidup benar, nggak ada ciptaan baru, tahun depan pun percuma. Hidup kita akan tetap demikian, tambah parah lagi. Tahun depan tahun yang parah, saudara, bagi orang dunia. Lihat, resesi terjadi, pajak mau naik kan? Pajak mau naik, pajak ini naik, pajak ini naik, pajak ini naik. Semuanya akan naik. BBM mau naik juga. Nanti tahun depan ini 2025, dunia tidak semakin tambah baik, tetapi semakin tambah buruk. Resesi demi resesi, PHK demi PHK akan terjadi besar-besaran. Bahkan saya dengar ada KFC ya, Kentucky apa itu sampai menutup banyak ratusan cabangnya, gerainya. Ada beberapa lagi Pizza Hut. Itu nanti akan ada company lagi. Itu akan ditutup satu persatu. Dan dunia semakin jahat. Maka kalau kita tidak dengarkan firman Tuhan, maka kita tidak hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kita masih memberhalakan, ya kan? Berhala kita apa? HP, hobi, ya pekerjaan, uang, kerja keras, tidak memberikan pekerjaan Tuhan. Maka tahun depan ini akan menjadi masa yang besar. Maka untuk memasuki tahun 2025, memasuki tahun restorasi dan kelimpahan, kita harus menguduskan diri, bertobat, utamakan Tuhan, dengar firman Tuhan dan lakukan. Ya, kita akan masuk ke dalam tahun yang berkelimpahan. Tetapi anak-anak mereka yang terjadikan ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi jelas ya, ini generasi baru, generasi kedua. Yang pertama sama Tuhan dimusnahkan semua. 10 suku dimusnahkan semua. Karena melawan Tuhan. Tidak taat, selalu melawan Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita tidak taat. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Begitu nyebrang Sungai Yordan, disunat dan dia sakitan dan dia disuruh Tuhan untuk tenang di rumah saja. Tenang di rumah saja. Tuhan yang untuk berperang bagi mereka. Ya kan? Enak kan? Bahkan berperang bagi mereka. Tembok Yeriko rotok karena siapa? Tuhan. Mereka nggak berperang kok. Cuman mengelilingi tembok Yeriko, kota Yeriko dikelilingi 7 kali, yang 7 ke 7 kali. Itu yang ke-6, apa yang ke-7 kali itu berapa? Coba 13 kali itu. Itu bayangkan saudara. Bisa roboh. Yang berperang itu bukan mereka, tapi Tuhan sendiri. Kalau kita mau taat mendengarkan Tuhan. Ya. Kalau melawan pasti akan mati semua. Ingati, Yesaya 53 1-3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar doa-doa kita, ya kan? Ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kita dusta, bohong. Itu menghambat kita, menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Maka saudara, tahun 2025 ini yang kita memasuki, ya. Sekarang kita tinggalkan semua kejahatan kita, kebohongan kita, ya, yang tidak baik dari kita, kita tinggalkan. Apapun, teman kita juga ada teman juga. Misalnya teman ini buat saya rusak, membuat saya berdosa, tinggalkan. Hobi kita, buat kita berdosa, tinggalkan. Supaya kita tahun depan ini benar-benar masuk ke dalam tahun restorasi dan kelimpahan. Sebab jelas sekali yang menjadi penghalang, ya, antara Tuhan dan kita ada dosa-dosa kita. Mengapa doa-doa kita selalu nggak dijawab? Karena kita banyak bohong, banyak kejahatan. Banyak orang Kristen bohong kok. Bohong bagi mereka sudah biasa. Karena ada tabiatnya bohong terus. Ada banyak. Ya kan? Dan itu kita harus benar-benar saudara hindarkan. Jangan melawan Tuhan. Ini ada Korah, Abiram dan Datan
itu melawan Tuhan loh. Melawan Tuhan, tidak taat. Dia mau dibawa ke mana? Tanah Kanaan, dia mau kembali ke Mesir, penjajah penindasan. Dimasukkan ke dalam bumi, ditutup lagi, mati. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua di dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa memberkati saudara, memulihkan saudara, ya, menyembuhkan saudara, kenapa kita nggak mau taat sama Tuhan? Banyak orang andalkan duitnya untuk ke dokter. Banyak orang begitu sakit ke dokter. Boleh dokter nggak masalah. Tapi kita harus andalkan Tuhan. Kenapa? Doa dulu. Minta Tuhan sembuhkan. Ya kan? Kalau kita punya iman yang kuat, jangan ke dokter. Udah mati-mati aja. Gitu. Saya berkali-kali sakit. Saya nggak mau ke dokter. Jantung saya sakit, cenut, saya nggak ke dokter. Saya juga nggak bilang istri saya, ya kan? Kalau bilang istri saya pasti diomelin. Iman, punya iman. Ya udah saya nggak diem aja, ya kan? Saya lapor Panji. Panji kalau aku mati, kasih tahu Ibu Ida, udah lama sakitnya. Udah tahu ya tadi ya. Allah gitu, saya berapa kali dulu. Kalau saya kumat cenut ya, sehari bisa berkali-kali cenut, aduh sakit cenut. Wah ini kayaknya, aku kalau ke dokter pasti diring. Nggak mau aku, bertahun-tahun gitu. Tapi udah berapa, 6 bulan 7 bulan ini gak sakit sama sekali. Hilang sendiri. Ada Tuhan, kalau aku mati aja lah. Ngapain hidup sakit-sakit begini? Ya kan? Tapi kalau belum mati ya aku kejantung Tuhan. Kalau bang saatnya mati aja. Ya kan? Ke dokter juga mati. Ya nggak? Ke dokter juga mati. Mungkin juga mungkin bertahan ya, lama dikit lah. Mungkin ya ke dokter kita nyambung sebulan lebih awet, ya kan 2 bulan. Tapi mati juga akhirnya. Tapi kita tidak mati dalam iman. Saya berkali-kali sakit, nggak mau ke dokter. Saya bilang, Tuhan kalau aku mati aja deh. Covid juga demikian. Udah ke rumah sakit kan ketolak semua. Udah Tuhan kayaknya aku udah mati deh. Udahlah selesai kan. Ya kan aku siap kok. Ya kan akhirnya sudah. Sembuh sendiri, hilang dari udah 7 bulan lebih, nggak ada cerita lagi. Maka Pak Haji nggak jadi lapor. Karena sudah, ya kan, senang Tuhan, aku sembuh pokoknya. Nah, aku imani sembuh. Ya kan, lebih baik kita berdoa, berpuasa, berseru pada Tuhan. Tuhan tolong, jangan pakai cara dunia. Ingat Raja Hizkia, ya kan saya malah nggak lewat konteks. Raja Hizkia, Yesaya, kamu ke Raja Hizkia, katakan dia sakit dan dia mau mati. Suruh dia pesan sama keluarganya, pesan apa aja terserah, kalau dia mau mati. Apa terjadi? Yesaya ngomong gitu, udah kamu mau mati, pesan sama keluarga kamu deh, warisanmu apa aja, catat, ya kan? Dia mau keluar, tahu-tahu si Hizkia tuh, dia berdoa, Tuhan, aku hidup benar di hadapanmu. Semua tiang berhala aku robohkan. Di negara ini semua aku suruh nyembah Engkau. Kenapa aku harus mati Tuhan? Dia berdoa, dia nangis. Yesaya belum keluar dari sananya. Yesaya, balik kepada Raja Hizkia. Katakan, aku dengar doamu, aku lihat air matamu. Bahwasanya aku akan perpanjang umurnya 15 tahun dan aku akan pagari dia, berkati dia dari musuh-musuhnya berlimpah-limpah. Loh, sembuh. Doa. Hizkia doa sembuh. Padahal mau mati itu. Bayangkan, nggak hanya sembuh, diberkati berlimpah-limpah, dipagari dari musuh-musuhnya. Jadi tahun depan ini kita harus mulai taat. Kalau kita tidak taat percuma. Bagaimana taat kalau kita ibadah nggak mau? Nggak bisa. Ibadah, doa, memuji Tuhan. Kalau ada apa-apa, tanggung jawabnya Tuhan. Karena kita ada dalam pimpinan Tuhan untuk masuk ke dalam kelimpahan. Ya kan? Ini lihat nih, ya. Dikatakan demikian, ya. Setelah kita jadi jelas bahwa yang menghalangi berkat-berkat pada kita adalah kejahatan kita. Maka tahun 2025 ini kita masuki dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Maka malaikat Tuhan akan dikirim untuk menyertai kita. Keluaran 23, 25,
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi jelas bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan, negeri janjikan, itu diberikan malaikat untuk melindunginya. Jagalah dirimu dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhakai padanya. Jadi jangan sampai bangsanya mendukakan malaikat atau dengarkan perkataannya. Jadi benar-benar bahwa kita dilindungi Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Roh Kudus kirim pada hati kita, ada di hati kita untuk memagari kita, untuk memimpin kita sampai ke tanah Kanaan yang akan jadi nanti, yaitu tanah Kanaan Yerusalem baru. Ya, langit baru, bumi baru. Dan kita masih di dunia, kita punya malaikat, punya pelindung, yaitu Roh Kudus sendiri. Jangan mendukakan, dengarkanlah perkataannya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Nama Yesus ada di dalam Roh Kudus yang ada pada kita. Jangan mendukakan. Maka kita harus sering untuk berdoa, beribadah, baca firman, lakukan firman Tuhan. Maka malaikat akan menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita sampai kita tanah Kanaan. Bahkan tahun depan pun, sepanjang tahun 2025, kita akan disertai Tuhan, dilindungi Tuhan dalam segala resesi. Semua orang boleh roboh. 10.000 di sisi kiri, 20.000 di sisi kanan, kita akan tetap teguh berdiri melihat mereka. Amin saudara. Benar, tahun depan bukan tahun yang baik. Tahun 2025 ini tahun yang resesi bagi dunia. Saya sudah baca, ikuti YouTube macam-macam. Waduh, di Indonesia gila-gilaan, nanti ada korupsi apa ya, ratusan triliun. Waduh, itu gila. Ada uang palsu, ya kan? Sampai 500 triliun uang palsu. Itu nanti kacau negara. Benar. Maka kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh ibadah, yang memasuki tahun 2025 dengan bersama Tuhan, pasti kita akan dilindungi. Sebab malaikat tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Jadi kalau kita dimusuhi orang, ya, atau resesi nyerang kita, atau penyakit nyerang kita, Tuhanlah yang akan melawan itu. Kita dalam Tuhan. Jangan takut kita ada sakit penyakit, takut ada PHK, resesi dunia, resesi Indonesia. Jangan takut, karena Tuhan pasti akan menyertai kita, memberkati kita secara ajaib. Ingat itu. Bahkan ingat Abi Elia ya, yang sungai Kerit, ya kan? Dia kekeringan disertai Tuhan. Kamu ke sungai Kerit, ada air minum, kasih burung gagak kan? Airnya kering, dikasih lagi yang supranatural ke Janda Sarfat, ya kan? Jadi kalau yang natural itu habis, Tuhan beri yang supranatural. Tetap dilindungi Tuhan sampai masa kekeringan itu berlalu, ya. Sebab berkat-berkatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Faris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ya kan? Enak kan? Enak kan bersama Tuhan? Musuhnya berat-berat, raja-raja semua. Ada banyak raja-raja di Kanaan. Tapi semua dilenyapkan Tuhan. Mereka hanya muterin kota Yeriko, semua rontok udah. Jadi saudara, mulai tahun ini, ya, kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, berserah, berdoa. Maka segala resesi yang kita akan hadapi tahun 2025, itu Tuhan yang akan menghadapi. Yang ada pada kita adalah berkat, berkat, berkat. Tapi saja tuh, tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Kita harus benar-benar taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau padanya. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala. Mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Jadi jelas sekali saudara, Tuhan berkata kalau kamu nanti masuk ke tanah Kanaan, itu banyak raja-raja, banyak suku-suku, banyak bangsa-bangsa, itu semua penyembah berhala. Kalau kamu masuk sana, jangan ikuti Allah mereka. Jangan kawin campur. Kalau kawin campur, kamu akan dicondongkan ke Allah-Allah mereka. Dan Tuhan gak suka. Jadi ingat itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar memasuki tahun 2025. Kita juga tidak boleh menyembah berhala kita. Apa saudara? Hobi kita utamakan.
kerja kita utamakan. Banyak orang gereja nggak mau karena kerja, minggu kerja, ibadah kerja. Nah, kapan ibadahnya? Nggak ada. Semua hobi. Kalau kita main HP berjam-jam, jempolnya sampai gede-gede semua, ya kan? Coba jempolnya lihat sendiri, gede nggak? Itu tiap hari gitu terus, ya kan? Tapi buka Bible saya nggak pernah. Tapi kalau kita HP itu main terus. Jangan di rumah, di gereja pun main HP, ya kan? Main HP boleh, tapi tetap ada waktunya untuk berdoa dan baca firman Tuhan, ya. Itu kalau kita main HP, ya ibadah main HP, ya HP terus, itu kita sudah memberhalakan HP kita. Bahkan gak ada waktu lagi untuk berdoa. Begitu mau doa ngantuk, begitu ada WA bangun lagi, ya kan? Aneh kan? Harusnya dibalik. Ada Bible kita melek, kan ada WA ngantuk nggak apa-apa. Banyak demikian saudara. Kita nggak sadar bahwa HP selama ini menjadi berhala kita, ya. Jadi kita jangan sampai berhala. Tetapi kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti, makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kita harus beribadah. Jangan sampai gak beribadah. Kalau kita gak beribadah, maka kita tidak diberkati roti makanan kita. Pekerjaan kita gak diberkati, usaha kita tidak diberkati, bahkan kita kebutuhan kita juga gak diberkati Tuhan. Ya, dan kita akan datang banyak sakit penyakit karena kita tidak beribadah kepada Tuhan. Maka jelas sekali ya, tahun depan ini, mulai besok ini, kita doa di rumah masing-masing. Minggu ibadah, ada komsel-komsel, ada pelayanan-pelayanan. Mulai kita giat bekerja datang Tuhan, giat untuk ibadah. Saudara, kita percaya nggak kalau Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita? Percaya nggak? Percaya, angkat tangan dulu. Percaya kan? Tuhan percaya lah. Tuhan yang sanggup memberkati kita. Percaya nggak? Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, baik memberkati, baik mengambil berkat, ya baik berikan kesehatan, baik bisa kasih penyakit, Tuhan berkuasa melakukan segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk dalam kita. Mengapa kita nggak mencari Tuhan? Mengapa? Kita tahu Tuhan berkuasa, yes. Kita tahu bahwa Tuhan berkati kita, yes. Tuhan tahu yang berkuasa menarik berkat dari kita, yes. Tapi kita kok tidak mau menempel dengan Tuhan. Saudara, itu yang harus kita pikirkan. Kita selalu hidup percaya pada Tuhan, yes. Pemilik surga, yes. Maha kuasa, yes. Membelah laut, yes. Sembuhkan orang sakit, yes. Ya kan? Orang buta melihat orang lumpuh berjalan, ya kan? Orang mati dibangkitkan, kusta tahir. Kita percaya, tapi kita sakit. Kita lebih cenderung cepat ke dokter daripada ke Tuhan. Coba ya, mulai tahun depan ini, tahun 2025, kita hidup secara supranatural. Ya. Bukan secara flesh atau jasmani kita. Ingat ya, supaya kita mengalami restorasi dan pemulihan ya. Ini ibadah ya kan. Dan berfirmanlah Tuhan pada Yosua 5:12, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang, ya kan? Sementara mereka berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14, dan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Dan pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, dan yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, dan pada hari juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, jadi jelas sekali di sini katakan bahwa celah Mesir artinya ingatan akan penindasan, perbudakan, penyiksaan itu dihapuskan. Bahkan Mesir pun sudah dilupakan. Kenapa? Tuhan menghapuskan, sudah melupa. Ya, karena dia sudah sampai kepada Yeriko dan dia Paskah makan bersyukur, ya. Dan saat itu juga mana yang dari surga berhenti dan Tuhan gantikan dengan panen yang di negeri. Ya, apa itu Paskah? Kita belajar dari Musa. Ya, Keluaran 12:2-3-7. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu,
maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Jadi Paskah ini Paskah pertama ya. Kamu harus memegang itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri, yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kalau sampai ke negeri, kamu harus tetap Paskah. Maka Yosua dengan Paskah. Katakan kalau kamu kalau sampai ke negeri yang dijanjikan, kamu harus tetap mengadakan Paskah. Dan apabila anak-anak berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah kita. Lalu berlututlah bangsa dan sujud menyembah. Jadi saudara, dikatakan bahwa kalau kamu nanti sampai ke negeri janjikan, kamu tetap pelihara Paskah. Ingat akan dulu sejarahnya kamu keluar dari Mesir, dari penderitaan. Maka kita harus juga demikian. Kalau kita tinggalkan tahun 2024, masuk ke 2025, kita harus benar-benar awali kita dengan ibadah, dengan darah Yesus, ya, darah Yesus. Maka nanti ada perjamuan kudus, kita memasuki tahun 2025 dengan adakan Paskah atau kita adakan perjamuan kudus. Karena kita berjalan dengan 2025 ini bersama Yesus, ya. Kita lihat ibadah, saudara ya. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Jelas ya. Untuk memasuki tahun 2025 kita akan ada perjamuan kudus, ya. Kita makan tubuh dan darah Yesus atau roti dan anggur. Kalau kita sudah memasuki itu, maka Tuhan ada pada kita dan kita ada pada Tuhan. Jadi kita sepanjang tahun 2025 ini kita disertai Tuhan, ya. Ini perjanjian yang baru. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Jadi kalau perjanjian lama dengan Abraham sunat, ya, sunat, ya, tanda bahwa itu ada keturunan Abraham. Tapi perjanjian baru adalah melalui darah Yesus. Maka kita memasuki negeri atau 2025 ini harus dengan darah Yesus, supaya kita tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam kita, ya. Yang terakhir, setelah masuk ke dalam tanah Kanaan, bangsa Israel diharuskan untuk beribadah. Karena itulah tujuan Tuhan, mengeluarkan bangsa Mesir dari Israel dari Mesir untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Bilangan 15 ayat 20, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, ya, dengarkan ini, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelemu yang mula-mula haruslah kau persembahkan sebagai persembahan khusus, persembahan sulung, berupa roti bundar sama persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu persembahkannya. Jadi ketika masuk ke tanah yang dijanjikan, yang pertama-tama bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan, ya, harus mempersembahkan persembahan khusus. Persembahan yang pertama kali dia masuk Kanaan, roti mana habis berhenti, dan hasil yang pertama itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ingat itu. Jadi kita juga demikian. Awal hari tahun 2025 kita juga beribadah kan. Kita harus mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita benar-benar bersyukur telah melewati tahun 2024 dengan pernyataan Tuhan. Keluaran 10:24-26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Ini Firaun, ya,
Kata, pergilah Musa, tidak apa-apa, pergi aja. Ya. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan juga. Anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Jadi Musa bersama bangsa Israel boleh keluar dari Mesir ya bersama anak-anaknya, tapi tidak boleh membawa ternaknya. Ya, kita lihat nih. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami bisa menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Musa tahu pentingnya persembahan. Musa tahu pentingnya korban persembahan. Musa tidak bisa beribadah Tuhan, menyembah Tuhan tanpa persembahan. Maka Musa berkata, aku tidak mau keluar dari Mesir kalau kambing, domba, sapi ditinggalkan di Mesir. Harus dibawa. Dengan apa aku beribadah Tuhan tanpa persembahan? Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus mengambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Jadi Musa berkata, aku tidak mau keluar dari Mesir. Kalau ternakku kok tahan. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk ibadah diperlukan persembahan. Maka kata Tuhan, janganlah kau datang kepadaku dengan tangan hampa. Ya kan? Banyak orang-orang gereja, ya kan, datang ibadah tidak bawa persembahan. Ya kan? Padahal perintah Tuhan. Saya bukan minta uang, tapi ini kenyataannya. Tuhan yang menguji apakah kamu memberkati pekerjaanku. Supaya kita gak cinta uang. Kalau kita sampai pelit pada pekerjaan Tuhan, ingat, di tahun 2025 kita pelit pada pekerjaan Tuhan, saya percaya kita dianggap Tuhan tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas keuangan. Ya kan? Jadi betapa pentingnya ibadah itu memberikan persembahan. Coba kau saudara bang, maaf Tuhan, minggu depan bawa kambing domba ya, mau nggak? Nggak bisa kan, lebih mahal lagi kan? Jadi dikatakan bahwa setelah memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah madu, Tuhan mengatakan hasilmu harus kau berikan. Baru nggak semua, sebagian. Artinya apa? Ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk pekerjaan Tuhan. Maka saudara, betapa pentingnya persembahan. Banyak jemaat meremehkan persembahan. Aduh Pak, aku lagi butuh uang. Aduh Pak, lagi butuh bayar PLN. Pak, lagi butuh uang sekolah. Pak, lagi butuh ini. Saudara akan kekurangan terus. Percayalah, kekurangan terus. Maka kita paling senang itu memberi. Ya kan? Apalagi Bu Ida, itu kalau paling memberi paling kencang. Wah, paling kencang kalau memberi. Karena dia tahu bahwa dengan memberi maka kita akan menerima. Diberkatilah kau, lebih diberkati ketika kita memberi daripada menerima kan. Tapi kita lebih senang menerima. Ya kan? Saudara, kita belajar saudara ya, benar-benar ibadah yang sungguh-sungguh. Kalau dulu kita bawa kambing domba, saudara repot loh, mahal nih, 3 juta kan, ibadah 3 juta, 3 juta. Waduh, kita di sini kan enak saudara, ya kan? Maka kita harus benar-benar di dalam masuk ke tahun 2005, pertama kuduskan diri, bertobat, tinggalkan cara yang lama, ya kan? Persiapan memasuki tahun baru, tahun 2025, tahun pemulihan dan kesembahan. Pertama adalah menguduskan diri dengan bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatan kita, cara yang lama yang kita yang sia-sia, segala penghalang-penghalang kita pada Tuhan kita tinggalkan. Kalau itu membuat penghalang bagi kita untuk bersama Tuhan, tinggalkan. Dosa-dosa tinggalkan, teman-teman tinggalkan, hobi-hobi tinggalkan. Kalau itu banyak menyita waktu saudara dan tidak bisa ibadah, tinggalkan. Saya ada banyak tinggalkan teman-teman kok. Karena teman-teman ini membawa saya ke dalam dosa, maka saya tinggalkan, saya blokin semuanya. Ya kan? Buat apa? Lebih baik saya kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan atau keselamatan. Saya ingin tahun 2025 ini lebih lagi ya kita berjalan bersama Tuhan. Kita semua juga sama. Ya. Jadi saudara, kita mulai hari ini nanti kita berdoa, Tuhan ampuni segala dosa-dosaku yang aku lakukan sepanjang tahun 2024. Dan aku mau berjalan bersama Tuhan tahun 2025.
tinggalkan semua dosa-dosa kejahatan kita. Ya. Kedua, menerima darah Yesus, artinya kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, udah waktu mau habis nih ya. Dan beribadah kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik. Baik waktu, tenaga, harta saudara untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang sediakan kita berkat yang berlimpah-limpah dan restorasi dan pemulihan akan terjadi di tahun 2025 ini. Amin saudara. Mari kita berdiri saudara. Yuk saya panggil BL karena ini udah waktunya mau 000 ya. Terima kasih Tuhan, ini pesan-pesanmu Tuhan pada hari ini untuk memasuki tahun 2025. Kami mau bertobat, kami mau kuduskan diri kami untuk memasuki tahun 2025. Karena kami percaya tahun 2025 Tuhan akan melakukan perkara yang besar, berkat yang berlimpah, restorasi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau tetap percaya kepada Yesus, bahwa darah Yesus, bahwa pengorbanan Yesus itu yang terus kami akan ingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak beribadah kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, bahkan kami ibadah tapi tidak benar, tidak sungguh-sungguh, ampuni kami. Tahun 2025 ini kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin.